Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Tuhan kita sungguh hebat ya. Amin. Siap kita mau menyembah Tuhan? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, bersyukur saat malam hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Bukan suatu kebetulan, tetapi biarlah ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkau membawa kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersyukur, untuk kami dapat datang menyembah kepada Tuhan. Biarlah kami mau bawa setiap pujian yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Biarlah Yesus Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimasyurkan. Nama-Mu besar ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur malam hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu, biarlah Engkau yang memimpin dari permulaan sampai pada akhirnya doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkuasa, Engkau yang memimpin, dan hadirat-Mu boleh benar-benar kami rasakan. Jamahan-Mu ya Tuhan, lawatan-Mu ya Tuhan. Biar setiap Tuhan juga firman yang akan disampaikan, kiranya Tuhan Engkau yang menjadi jawaban bagi hidup kami Tuhan. Puji nama-Mu Bapa, melayakan setiap kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biar ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku
Kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Oleh sebab itu, tak usah lagi khawatir, tak usah lagi bimbang, karena ada tangan Tuhan yang siap menolong dan menopang kita. El Shaddai, El Shaddai, kami memuji-Mu ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Bapa yang baik. Sungguh hanya Engkau Allah Esa yang kami sembah. Kami bersyukur Bapa, kalau malam ini kami boleh ada kembali dalam rumah. Ini semua karena anugerah, kemurahan, kebaikan, kasih karunia-Mu yang limpah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan penyertaan-Mu yang tidak pernah terputus dalam hidup kami anak-anak-Mu. Sungguh Engkau Allah Isada, Allah Immanuel yang kami sembah Bapa. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan kami boleh mengikuti doa malam ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami sekali lagi dapat doa bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan pekerjaan-Mu yang kudus di Mandarin dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati Mandarin semakin hari semakin bertambah-tambah jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk mengembalakan pekerjaan-Mu di Mandarin Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati pimpinan di Mandarin Ibu Edi Tuhan dan stafnya yang lain. Semua kami serahkan di dalam tangan-Mu. Satukan kami semua dalam pelayanan pekerjaan Allah yang kudus. Biar kami semua boleh bergandeng tangan melayani Tuhan, memajukan pekerjaan-Mu yang kudus Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Engkau memberkati baik Tuhan ibadah hari Minggu, baik sekolah Minggu, baik remaja Tuhan, baik persekutuan doa Tuhan. Untuk komsel maupun Tuhan anak-anak muda kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kiranya Roh Kudus sendiri yang satukan kami di dalam pelayanan-Mu Tuhan, supaya Mandarin semakin maju. Oleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati pekerjaan-Mu di GPPS Pusat, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar GPPS boleh semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Baik ibadah kegiatan di GPPS Tuhan, baik ibadah hari Minggu 1, 2, dan 3, sekolah Minggu remaja kaum muda GPPS Tuhan memberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan satukan hamba-hamba-Mu, baik majelis besar, penatua, diaken, pelayanan jemaat Tuhan. Satukan kami, satu di dalam misi, dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Biar kota Surabaya boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Oh Tuhan, itulah kerinduan hamba-hamba-Mu. Oh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena kami tahu Bapa, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu semua di GPPS Tuhan boleh saling mengasihi, bergandeng tangan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami menyerahkan Tuhan, haleluya. Oh Paskah majelis besar Tuhan. Oh baik segala acara kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, baik pembicara, baik kegiatan apapun Tuhan yang campur tangan. Terlebih Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya, Engkau yang mencukupkan segala yang diperlukannya Tuhan. Terlebih Tuhan, berikan cuaca yang baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa negara kami, murah, sandang, pangan, papan, ada keamanan, ada kesejahteraan di mana-mana. Terlebih di kota Surabaya Tuhan. Kami rindu Injil Tuhan bebas diberitakan di mana-mana. Oh umat-Mu bebas ibadah Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan kami ingat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Engkau tahu satu persatu keadaannya Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang susah Tuhan hibur. Oh Tuhan, yang dalam kekurangan Tuhan memberkati. Yang sudah jauh dan mundur Bapa, kembalikan kepada jalan kebenaran-Mu Bapa, supaya mereka tidak tertinggal Tuhan, tapi boleh sama-sama diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami ingat kepada Bapak Setiawan, juga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Baik Ibu Yuliana Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus.
oleh bilur-bilur semua boleh disembuhkan Tuhan, supaya mereka boleh kembali untuk mengikuti ibadah, untuk mengikuti setia mengiring Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat satu persatu Tuhan. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pulang dengan kemenangan dan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Juga kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu bagi jemaat malam ini Tuhan, di doa malam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan berbicara. Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam lagi buat kami semua yang hadir Tuhan. Karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang menuntun kepada kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku Tuhan. Oh Tuhan, biar kami tidak mendengar begitu saja, tetapi kami boleh menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya boleh nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan boleh terpancar dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu juga boleh menjadi saksi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pertengahan sampai terakhir dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus tetap ambil pucuk pimpinan, mengurapi setiap kami. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kenaikan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Sama-sama sekali lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita untuk melihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama mulai. Yohanes pasal 6, ayat 1 kita mulai. Yohanes pasal 6 ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus. Dia bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6, sama-sama kita baca. Ayat 6, 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sampai situ saja. Nah, satu kali Tuhan Yesus bermaksud untuk membawa murid-muridnya pergi menjauh dari orang banyak. Itu sebabnya mereka menyeberang danau Galilea, danau Tiberias. Tetapi persoalannya ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Nah, orang banyak, kata banyak orang di situ, itu lebih banyak daripada biasanya. Kenapa lebih banyak daripada biasanya? Sebab di sana pada ayat 4, pada ayat 4 ada penjelasan bahwa hari itu mendekati hari raya Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu punya 3 hari raya penting, 3 hari raya besar yang diusahakan tidak boleh dilewatkan oleh semua orang Yahudi. Jadi dalam 1 tahun ada 3 hari raya besar, waktunya cukup berdekatan, yaitu hari raya Paskah,
Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Ini adalah hari raya, 3 hari raya dari 7 total hari raya yang diusahakan orang Israel harus datang, terutama hari raya Paskah. Jadi orang Israel, orang Yahudi yang sudah tersebar di negara-negara lain, kalau mereka punya waktu, mereka punya uang, mereka akan selalu berusaha datang ke Yerusalem supaya mereka bisa mengikuti hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan sampai pada hari raya Pondok Daun-Daunan. Sehingga jumlah penduduk yang ada di sekitar Yerusalem dan sekitarnya itu lebih banyak daripada biasanya. Jadi ada orang banyak berbondong-bondong cari Yesus. Mungkin yang orang-orang baru dari luar kota, mereka baru dengar, oh ada orang, ada nabi yang melakukan mujizat, ada nabi yang perkataan pengajarannya berkuasa. Mereka juga mau lihat, dan waktu mereka lihat, mereka sebegitu menggebu-gebunya untuk mengikuti Yesus. Sehingga Alkitab berkata ayat 5, karena Tuhan Yesus memandang ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, berkatalah dia kepada Filipus. Dalam penjelasan lain, sebab mereka ada pada tempat yang terpencil, dia bertanya pada Filipus, Filipus, apa yang harus kita lakukan untuk memberi mereka makan? Nah, ayat yang ke-6 yang saya mau Anda perhatikan, Alkitab berkata, hal itu ditanyakan Yesus kepada Filipus untuk apa, Bapak Ibu? Untuk apa? Mencobai. Nah, kalimat ini menjadi problem sebab kalau Anda pergi ke Yakobus 1 ayat 13, Anda sudah tahu Yakobus 1 ayat 13, dia berkata begini, Yakobus berkata demikian, Yakobus pasal 1 ayat 13, apabila seseorang dicobai, sama-sama 1, 2, 3, janganlah dia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Yakobus berkata Tuhan tidak bisa dicobai oleh yang jahat, dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6 tadi, bahwa Tuhan Yesus bertanya itu kepada Filipus dengan maksud untuk mencobai, sebab dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, Anda juga tolong lihat Ulangan pasal 8 ayat yang ke-1, Ulangan pasal 8 ayat pertama dan ayat kedua. Ulangan 8 ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, sama-sama 1, 2, 3, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, bagaimana dengan Ulangan pasal 8 ayat yang kedua? Dia merendahkan hatimu, mencobai engkau di sana. Siapa yang mencobai Israel di sana? Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yakobus? Makanya dalam teologi akhirnya kata pencobaan di sana coba dibagi menjadi 2 kata yang berbeda, ujian dan cobaan. Sama-sama bilang ujian, sama-sama bilang cobaan. Sama-sama bilang ujian, sama-sama bilang cobaan. Nah, ujian dan cobaan. Makanya ada kalimat begini, kalau Pak Stephen Tong bilang begini, Tuhan tidak mencobai, Tuhan menguji. Sebaliknya setan tidak pernah menguji, setan hanya mencobai. Sama-sama bilang Tuhan menguji, Tuhan tidak pernah mencobai. Sama-sama bilang, tapi setan tidak pernah menguji, hanya mencobai.
Sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah mencobai, Tuhan hanya menguji. Sama-sama bilang, tapi setan tidak pernah menguji, setan hanya mencobai. Nah, apa beda ujian dan pencobaan? Dengarkan saya baik-baik. Ujian dan pencobaan punya maksud yang sama, punya hasil yang sama. Ujian dan pencobaan dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang. Sekali lagi, seseorang memuji orang lain untuk mengetahui kelemahan dari orang itu. Seseorang mencobai orang lain juga untuk mengetahui kelemahan dari seseorang. Suatu benda diuji sebelum diproduksi untuk diketahui kelemahan dari benda itu. Suatu benda dicobai juga untuk menguji, untuk mengetahui, ingin mengetahui kelemahan dari benda itu. Jadi Anda lihat guna dari ujian dan guna dari pencobaan itu sama, untuk mengetahui kelemahan seseorang. Tuhan menguji untuk apa? Mengetahui kelemahan saya. Setan mencobai untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan saya juga. Nah, kalau begitu bedanya apa, Pak? Bedanya ada pada niat sang penguji dan niat sang pencoba. Sama-sama bilang niat. Tuhan menguji. Untuk apa Tuhan menguji? Mengetahui kelemahan saya. Tapi niat Tuhan menguji, setelah dia mengetahui kelemahan saya, dia akan pakai itu untuk memperbaiki kelemahan saya. Setuju? Tuhan menguji. Dia menguji untuk apa? Supaya kita bisa lihat, oh ini toh kelemahan saya. Oh di sini toh saya masih kurang. Oh di sini toh saya masih gagal. Supaya kelemahan ini bisa Baik, coba kembali Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8, lihat Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ayat 2 saja. Ayat 2 mulai. Kembali lagi dari ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Anda tahu tidak gampang mereka di 40 tahun di padang gurun. Ada banyak hal di mana mereka gagal, ada banyak hal di mana mereka jatuh. Dan Tuhan berkata, dengan maksud, apa Bapak Ibu? Merendahkan hatimu dan, apa tadi? Sekarang kita ganti sebab Tuhan tidak pernah mencobai, Tuhan hanya menguji. Jadi Tuhan menguji engkau untuk apa? Kelemahan kita, mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau. Sekarang lihat ayat 3. Jadi dia kasih kesimpulan. Jadi Tuhan merendahkan hatimu. Sama-sama 1, 2, 3. Dia ayat 3. Jadi ayat 3. Dia Tuhan merendahkan hatimu. Engkau lapar, kemudian memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5. Sama-sama 1, 2, 3. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang anaknya. Dia bilang begitu. Jadi ingat perjalananmu 40 tahun di padang gurun. Semua itu kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan waktu haus itu Tuhan tidak langsung kasih minum? Sampai kita harus demo baru Tuhan kasih minum. Kenapa waktu kita lapar Tuhan tidak langsung kasih mana? Nanti demo baru Tuhan kasih mana? Kenapa dia berkata? Supaya engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kita ini gak pernah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Seringkali kita merasa kita ini kuat.
Sampai kapan kita tahu kita tidak kuat? Waktu ujian itu datang. Seringkali kita merasa, oh saya tahan godaan. Sampai kapan saya tahu bahwa saya tidak tahan godaan? Sampai yang bening-bening kurang kain lewat, ya kan? Gitu ya. Sampai godaan ujian itu datang, baru kita tahu, oh saya ini tidak kuat-kuat banget. Saya ini nggak tahan-tahan godaan banget. Oh, kelemahan saya di sini, kelemahan saya di sana, kelemahan saya di sini, kelemahan saya di sana. Dari situ saya tahu. Dia berkata, dan kalau kamu sudah tahu, dia berkata ayat 5, haruslah engkau bilang salah sebelah, insaf. Insaf. Sebab dia mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Dan gimana seseorang mengajari anak? Gimana seseorang mengajari anak? Caranya adalah beritahu sama anaknya kan. Nah misalnya anak masih 3 tahun, 4 tahun, Anda lihat main gunting gitu ya, main pisau. Orang tua yang sehat, yang waras langsung bilang, aduh nak, jangan main pisau, aduh nak. Kalau main pisau nanti luka nak, dan kalau luka sakit nak, kalau sakit nanti kamu nangis nak, nanti kamu susah nak. Anda ambil itu pisau. Anak kecil diambil pisau yang dijadikan mainan, nangis, mau pisau, mau itu. Orang tua bilang tidak boleh, dijauhkan dari anak kecil. Satu kali Anda tidak lihat anak Anda berhasil ngambil itu pisau, tidak ada yang jaga, Anda kemudian anak itu tidak ada yang jaga, kemudian dia main pisau. Waktu dia main pisau, ketusuk jarinya sendiri. Ketusuk jari, anak akan apa? Nangis dong kan. Orang tua kaget gitu ya, datang cepat-cepat, ada apa, lihat jarinya sudah berdarah. Orang tua, aduh, nah, Mama sudah bilang jangan main pisau. Sudah dibilang jangan main pisau, kok masih pisau. Sambil marah-marahin, aduh nah, Mama udah bilang jangan main pisau. Kan mulai diobati, mulai dibalut. Ya benar Bapak Ibu? Setelah diobati, dibalut, apa yang dilakukan oleh orang tua yang benar? Dia hibur, tapi bukan cuma hibur. Dia bilang, makanya nak, Papa Mama sudah bilang jangan main pisau. Lain kali kalau Papa larang, kalau Mama larang, bo iya dide. Ngerti maksud saya? Tuhan ngomong sama orang Israel, kamu jalan ini harap Tuhan saja. Ikut Tuhan itu harap Tuhan saja. Kalau Tuhan yang panggil kamu keluar, Tuhan yang jamin hidupmu. Cuma 2 orang yang bilang amin, yang lain gak bilang amin, terlambat. Tapi kita seringkali kan begitu, Tuhan bilang jangan, kita langgar. Setelah kita langgar, baru kena batu, baru nangis, sakit. Tuhan sebagai Bapa, dia sambil obati, sambil dia hibur, dia ingatkan, dia bilang, nak, makanya nak, mulai sekarang kalau Papa bilang jangan, berarti jangan. Itulah namanya insaf. Insaf, Anda dikasih peringatan, Anda langgar peringatan itu, Tuhan Anda berseru pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi sementara Tuhan tolong, Tuhan bilang lain kali, kalau Tuhan bilang jangan, kamu ngerti nak ngerti, tetap jangan. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, Anda tidak ngerti, Anda tetap jangan, berarti Anda sekarang sudah insaf. Tapi banyak orang Kristen tidak insaf, sukanya kilaf. Bilang sama sebelah, jangan kilaf terus. Bilang sama sebelah, insaf. Bilang sama sebelah lagi, ayo belum semua Anda lihat saya terus, saya tahu saya ganteng. Tapi sebelah kanan sebelah kiri juga ganteng dan cantik. Bilang sama sebelah, insaf. Bilang sama sebelah, jangan kilaf terus.
Orang Kristen itu suka banyak khilaf. Maka menurut saya bahkan sengaja jatuh dalam dosa, sengaja menjatuhkan diri dalam dosa. Tuhan sudah bilang jangan kok. Tuhan bilang dulu, ingat dulu aku bilang jangan, kamu langgar. Habis itu kamu susah, kamu nangis, aku tolong. Sekarang aku bilang jangan langgar lagi. Kalau kamu langgar lagi berarti tidak namanya khilaf terus. Bilang taruh tangan di dada sana, bilang saya tidak mau khilaf terus. Bilang saya mau insaf. Bilang nama sendiri Doni, insaf. Ya sadar. Sudah tahu jangan. Kalau begitu itu ujian, sama-sama ada ujian. Dia tahu kelemahan kita langgar, dia kasih tahu. Nah, jangan ya, supaya lain kali kamu jadi lebih baik. Kalau Tuhan bilang kanan, kemudian Anda ke kiri, setelah ke kiri kemudian Anda kena batunya, Tuhan tolong. Sekarang Tuhan bilang, kalau aku bilang kanan. Itu yang tadi insaf. Itu artinya Anda sudah belajar lulus dari sebuah ujian. Dia tahu, dia tunjukkan ini kelemahanmu, baru kemudian dia perbaiki supaya kita tidak jatuh pada lubang kesalahan yang sama. Makanya ada pepatah, keledai pun tidak pernah jatuh pada lubang yang sama, tapi kita seringkali lebih bodoh daripada keledai. Bolak-balik ditipu orang, bolak-balik bikin dosa yang sama. Nah, kalau begitu pencobaan apa? Kalau tujuan dari ujian mengetahui kelemahan saya. Setelah kelemahan saya diketahui, Tuhan sebagai penguji memperbaiki kelemahan saya supaya saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebaliknya pencobaan ada juga untuk mengetahui kelemahan saya. Tetapi iblis sebagai sang pencoba, ketika dia tahu kelemahan saya, dia justru pakai kelemahan saya untuk menjatuhkan saya. Ya kan? Benar? Sudah tahu kelemahan wanita di mata, makanya setan datang sama Hawa, kasih lihat buah itu enak dimakan. Tahu kelemahan wanita di mata, gitu. Oh, kelemahan laki-laki di mata ya. Sama perempuan juga kelemahan di mata. Buktinya kalau mau lihat ada yang bagus, kalau laki-laki disuruh belanja, Pak, beli sabun. Masuk supermarket beli sabun langsung keluar. Kalau ibu-ibu enggak kan? Pak, tolong antar, mau apa di supermarket? Coba beli sabun. Masuk supermarket, keluar satu kresek penuh. Sebab keliling dulu pemetaan rohani seluruh supermarket dia tuh. Sama. Sudah tahu kelemahannya Hawa di telinga, digoda pakai telinga. Dia tahu kelemahan, dia cari tahu kelemahan seseorang. Dia mencoba, dia menggodai untuk mengetahui kelemahan kita. Setelah dia tahu kelemahan kita, dia pakai kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Niat dari penguji, Tuhan sebagai penguji untuk membuat kita lebih baik. Niat setan sebagai pencoba untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, apa kalau begitu? Apa lagi beda antara ujian dan cobaan? Ini bedanya. Ujian untuk memperbaiki kelemahan, makanya sebelum diuji diajar dulu. Setuju? Ya kan? Sebelum ujian itu ada, harus ada ajaran dulu. Yang akan diuji adalah apa yang diajarkan. Pencobaan belum diajar sudah Jadi
dalam ujian pengajaran ditaruh di depan sebelum ujian. Dalam pencobaan pengajaran yang nanti belajar di belakang sebelum itu sudah dicobai. Makanya ada kalimat penyesalan selalu datang terlambat. Kenapa? Sebab Anda tidak pernah tahu bahwa Anda sementara dicobai. Nggak ada aba-abanya. Tuhan nggak, setan nggak ada aba-abanya, langsung cobai. Dia tunggu, dia keker Anda, dia lihat dari jauh mana kapan dia mau jatuh, mana kapan dia mau jatuh, siap-siap dia datang untuk menghancurkan Anda. Tetapi kalau Tuhan menguji, tidak, dia ajar dulu baru dia uji. Makanya adanya ujian nasional, bukan pencobaan nasional. Setuju? Sebab Anda belajar dulu baru kemudian Nah, kalau belajar dulu baru diuji. Pertanyaan saya kembali Yohanes pasal 6. Kapan Yesus mengajar murid-muridnya? Nah, sekarang mari kita lihat ujiannya di mana. Sebelum kita jawab kapan dia ajar, lihat ujiannya. Kembali Yohanes 6 ayat 6. Yohanes 6 ayat 6. Hal itu di mana kita harus membeli roti supaya mereka dapat makan. Dikatakannya untuk mencobai, menguji dia. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga berapa? 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Lihat ujiannya. Ujiannya Tuhan Yesus bertanya, Filipus, kita mesti beli roti di mana untuk memberi makan mereka semua ini? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Filipus jawab apa? Guru, uang seharga berapa dinar pun tidak cukup untuk membeli roti bagi mereka semua, sekalipun dibaginya kecil-kecil. Disitulah yang dianggap gagal. Nah, kenapa dianggap gagal? Dianggap gagal sebab Yesus sudah mengajar mereka sesuatu. Apa yang dia ajar? Mari lihat ayat 2. Ini pengajarannya, ini ajarannya. Baru dia uji tadi ayat 5, ayat 6, ayat 7. Lihat pengajarannya. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat, sama-sama bilang melihat, mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap jadi latar belakang Yohanes 6, sebelum orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka sudah lihat Yesus buat, mereka melihat Yesus buat. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kalau orang banyak melihat Yesus buat mujizat, saya tanya, apakah murid-muridnya juga melihat Yesus buat mujizat? Melihat atau tidak? Lihat, bukan cuma lihat Pak, malah jadi panitia kok. Kalau perlu mereka ikut mendoakan sebelum diserahkan sama Yesus. Setuju Bapak Ibu? Tuhan Yesus kemudian bilang begini, makanya dia tanya, Filipus, gimana caranya kita memberi mereka makan? Filipus bilang, uang seharga. Loh Filipus, kamu baru lihat yang lumpuh berjalan, kamu baru lihat yang buta melihat, kamu baru lihat yang kusta ditahirkan. Masa kamu tidak bisa jawab, Guru? Engkau yang sanggup buat mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang. Kenapa Filipus tidak jawab begitu? Yesus mau, menurut saya ini ujiannya. Ini loh, banyak orang Kristen sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, tapi kalau mengalami masalah selalu lemah iman. Yang pernah ditolong Tuhan di waktu lampau, angkat tangan.
Awas dengan katakan salah tempat. Pernah ditolong Tuhan semua? Tuhan pernah tolong waktu tahun 1998. Tuhan, Anda pernah punya masalah tahun 2008 dan Tuhan tolong. Anda pernah punya masalah tahun 2015 dan Tuhan tolong. Anda pernah punya masalah tahun 2020, Covid Pak, banyak yang punya masalah Pak, dan Tuhan tetap tolong. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, kenapa sekarang Anda punya masalah, Anda ragu? Kalau dulu susahnya Anda susah, paling susah. Sampai hari ini belum selesai semua sih Pak, tapi hari ini Anda masih hidup. Kenapa Anda takut bahwa masalah hari ini Tuhan tidak sanggup pelihara sampai tahun-tahun ke depan? Sudah lihat mujizat, kenapa nggak bisa bilang, Guru, Engkau buat mujizat ini pun Engkau bisa sanggup buat mujizat. Kenapa orang Kristen sudah banyak lihat kebaikan Tuhan, tapi toh tiap kali mengalami masalah, iman selalu lemah. Mujizat bukan hanya jawaban akhir Tuhan terhadap doa-doa kita. Mujizat untuk mengajarkan sesuatu kepada kita tentang pribadinya Tuhan. Mujizat itu bukan cuma jawaban Tuhan terhadap doa Anda dan saya, bukan. Mujizat itu justru untuk membuat kita belajar mengerti Tuhan makin dalam. Artinya makin banyak kita telah terima pertolongan Tuhan, seharusnya kita makin kuat dalam iman. Semakin banyak kita pernah ditolong oleh Tuhan, harusnya iman kita sudah tidak lagi gampang digoyahkan. Harusnya makin banyak kita terima pertolongan Tuhan di masa-masa lampau, seharusnya kita bisa makin bersuka cita sekalipun tidak ada alasan untuk bersuka cita. Seharusnya semakin banyak kita terima pertolongan dari Tuhan di waktu-waktu yang lampau, seharusnya kita tetap gandol berpegang pada Tuhan selama-lamanya. Kenapa sudah terima banyak mujizat masih gampang goyang iman? Kenapa sudah terima banyak mujizat masih khawatir? Kenapa masih sudah banyak terima mujizat masih takut? Kenapa sudah banyak terima mujizat masih pelit dengan orang lain? Kenapa? Berarti tak pernah lulus. Tuhan tolong kok. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Dia tetap sanggup menolong, selama-lamanya Dia tetap sanggup untuk menolong. Kenapa lihat mujizat tiba-tiba ditanya kasih makan apa, ngomongnya duit? Dulu nggak pakai dokter Anda sembuh. Kenapa sekarang sakit tapi saya nggak punya duit ke dokter? Makanya di kota jarang lihat mujizat ya, di kampung sekarang banyak lihat mujizat. Sebab di kampung walaupun ada duit nggak punya dokter. Anda mau lari kemana? Saya ke Kepulauan Aru. Kebetulan ada waktu bersama-sama kami orang dari tenaga dinas kesehatan. Baru dapat laporan kecelakaan geger otak pendarahan. Klinik di sana nggak ada dokter. Tunggu besok pagi nanti ada motor, kalaupun ada perahu motor baru dibawa ke kota besar. Tunggu. Orang geger otak Anda suruh tunggu, mati Bapak Ibu. Mau harap sama siapa? Ada duit pun Anda nggak bisa ke dokter. Makanya orang sana lihat banyak mujizat, orang kota sudah nggak lihat banyak mujizat. Harusnya Filipus berkata, aku percaya engkau sanggup buat mujizat. Tuhan selalu menolong.
selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sampai satu kali tiba-tiba datang murid yang namanya Andreas. Siapa Andreas? Tidak terlalu terkenal. Petrus lebih terkenal, padahal Andreas adalah saudaranya Petrus. Bahkan Anda tahu Petrus ketemu Yesus lewat Andreas. Yang memperkenalkan Yesus kepada Petrus, Petrus kepada Yesus adalah Andreas. Tapi apa daya, Petrus lebih cerewet daripada Andreas. Andreas lebih pendiam di belakang. Kira-kira Petrus hari itu sudah jadi pendeta muda di mimbar. Andreas kerjaan pelayanan di mana? Guru sekolah minggu. Makanya waktu Filipus bilang soal duit, Andreas datang bawa satu anak kecil dan bilang, guru, aku sudah tanya, anak-anak, siapa yang bersedia membagi makanannya untuk orang banyak? Hari itu ada satu anak kecil bersedia menyerahkan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan miliknya. Andreas ngerti Tuhan. Dia bawa pada Yesus. Filipus nyindir paling 5 ketur roti, 2 ekor ikan, makan siang anak kecil mau dapat apa? Orang Manado bilang tai kuku. Tapi Andreas tahu Yesus sanggup. Dan Tuhan bilang, mari bawa 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Dia ambil 5 ketur roti, dia ambil 2 ekor ikan, dia menghadapkan kepalanya ke atas, dia mengucap syukur. Kemudian dia panggil, ada berapa murid Tuhan Yesus yang utama? Dia bilang, kalian 12, masing-masing ambil 1 keranjang. Ini kira-kira tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing murid 12 ambil 1 keranjang. Tuhan Yesus ambil roti pertama, taruh di keranjang pertama. Ambil roti kedua, dia memecahkan roti. Berarti 1 ketur roti jadi berapa? 2. Dia tidak bilang memecahkan ikan. Setuju? Berarti sekarang ada berapa roti? 5 dibagi 2. Jadi ada berapa roti? 10. Tambah 2 ikan.
Berapa? Kalau dia masing-masing taruh satu roti di satu keranjang, 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 berapa keranjang isi roti? 10. Yang 2 keranjang isi apa? Ikan. Makanya sisa berapa bakul? Itu tafsiran saya. Dan dia bilang, sekarang lihat itu bakul, itu keranjang, ada 1 roti atau 1 ikan. Sekarang kamu bagi. Ketawa murid-murid. Cuma 1 roti mau dibagi, kenapa taruh di keranjang? Sekali bagi langsung habis, tidak perlu keranjang. Tapi waktu mereka melangkah, walaupun tidak mengerti, mereka hanya taat. Mereka bagi. Lihat di keranjang, harusnya habis. Ada 2 roti. Dia bagi. Sekarang ada 4 roti. Dia bagi. Sekarang ada 8 roti. Dia bagi. Ada 16 roti. Dia bagi. Dia bagi. Dia bagi. Dia bagi. Dia bagi. Dia bagi. Makin banyak dia bagi, keranjang makin penuh. Berarti mujizat pelipat gandaan tidak terjadi di tangan Yesus. Mujizat pelipat gandaan terjadi di tanganmu. Saya percaya begini, itu roti jadi banyak bukan waktu Yesus belah. Kalau Yesus belah, bayangkan kasih makan 5.000 orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, dia belah-belah terus, belah-belah, Bapak dan Saudara bersyukur, Bapak dan Saudara bersyukur, Bapak dan Saudara bersyukur, dia belah-belah terus, habis kasih makan 5.000 orang, dia yang ambulans bawa ke rumah sakit sebab tangan patah, belah-belah terus. Dia belah 1 kali, dia kasih masing-masing orang, dia suruh kamu bagi. Waktu mereka bagi, mujizat pelipat gandaan itu terjadi. Amin. Bapak Ibu, dalam ketaatan ada mujizat. Taat saja. Mujizat itu bukan di tangan Yesus. Sekarang dia mau ajar kamu, asalkan kamu taat pada Yesus, kamu pun akan lihat mujizat. Makanya saya bilang sama orang-orang yang saya pimpin, teman-teman saya bilang, di tempat ini, saya bilang tempat kami, di tempat ini kami akan mendoakan orang sakit. Tapi di tempat ini kami melatih orang untuk berdoa bagi penyakitnya sendiri. Supaya kalau Anda sudah bisa, di tempat ini Anda bisa diajar untuk mendoakan orang lain yang sakit. Di tempat ini Anda didoakan, tapi di tempat ini Anda harus didewasakan supaya Anda bisa berdoa sendiri. Tapi di tempat ini pula, kalau Anda sudah bisa berdoa, Anda bisa mendoakan orang lain yang sakit. Saya waktu SMA bawa teman-teman SMA ke rumah sakit. Gemes saya, dulu saya belum ngerti, gemes. Teman-teman ini kalau sudah tahu penyakit parah, kanker stadium 4, pendarahan otak, sudah koma, selalu saya yang ketuanya disuruh doa. Makanya tiap kali saya doa, dengar kabar kemudian seminggu kemudian, mana pasien yang dulu kita doakan? Sudah meninggal Pak. Sempat saya tertuduh, tiap kali saya berdoa kok banyak yang mati. Teman-teman lain berdoa banyak yang hidup. Saya baru sadar belakangan, iya sebab yang parah-parah diserahkan sama saya. Sudah kanker stadium 4 suruh saya berdoa. Kalau kanker stadium 4 mereka tidak mau berdoa. Mereka doa yang panu, rebutan mereka berdoa. Kalau orang bilang, ini sakit apa? Iya sakit begini, tapi besok dokter bilang keluar kok. Oh rebutan mereka berdoa. Tapi kalau bilang keluarga bilang sudah koma, tidak sadarkan diri selama bertahun, sudah berbulan-bulan, gak tahu harus buat apa. Pak Ketua yang berdoa. Pantasan pasien saya mati semua. Saya merasa jadi malaikat pencabut nyawa. Lama saya tertuduh, aduh Tuhan doain orang kok banyak mati. Tapi kemudian saya baca, makanya saya punya iman bertumbuh lebih baik daripada mereka. Kenapa? Sebab saya belajar mendoakan orang lain. Dan saya percaya di tempat ini Anda harus bukan hanya didoakan, tapi Anda harus bisa berdoa untuk masalah Anda sendiri. Dan kalau Anda sudah menang,
doakan orang lain. Sebab mujizat terjadi bukan di tangan Yesus, mujizat ada di tangan Anda. Sebab kepadamu telah diberi kuasa apabila Roh Kudus berkuasa. Tuhan selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sama-sama bangkit berdiri datang pada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menyenangkanku dan pelihara seumur. Bapak surga, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami mengerti apa yang coba Engkau ajarkan. Engkau tidak pernah mau kami bergantung kepada Yesus secara jasmani. Sebab Engkau itu sebabnya Engkau berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa meninggalkan Engkau. Sebab dengan demikian aku bisa memberi Yesus yang adalah Roh yang kudus itu juga berdiam dan bersemayam dalam hati setiap orang percaya, sehingga apa yang aku lakukan kamu akan melakukan yang sama, bahkan lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Sebab roh yang sama yang ada di dalam Yesus adalah roh yang sama sekarang ada di dalam Anda dan saya. Hari ini kenapa engkau bimbang, kenapa engkau takut, kenapa engkau khawatir? Bukankah dulu Dia sudah tolong? Bukankah dulu Dia sudah jaga? Bukankah dulu sampai sekarang Dia pelihara? Bukankah dulu Dia sampai sekarang Dia menyembuhkan engkau? Kenapa engkau bimbang, takut dan khawatir? Tuhan yang dulu sanggup untuk menolong hari ini tetap masih sanggup untuk menolong. Selama-lamanya Dia tetap sanggup untuk menolong. Bapak Ibu Saudara, hamba berdoa biar ada pertumbuhan rohani di tempat ini. Biarlah pengalaman-pengalaman kami dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan dalam hidup kami bukan hanya membuat kami menjadi kanak-kanak saja, tapi kami mulai membangun iman kami, membesarkan iman kami, mendewasakan iman kami, supaya kami bisa juga mulai berdoa bahkan untuk sakit penyakit kami sendiri tanpa bergantung kepada kehadiran pendeta, pendoa dan lain sebagainya. Ada saatnya Daud dikuatkan kepercayaannya oleh Yonatan, tapi ada saatnya di Siklag 1 Samuel 30 Daud tanpa Yonatan dia harus belajar menguatkan kepercayaannya sendiri. Supaya dengan demikian kami belajar, supaya kalau kami menang kami bisa mendoakan orang lain. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami belajar dari pengalaman pelajaran sederhana ini, bahwa Tuhan yang sanggup buat mujizat ada di dalam setiap orang percaya. Barang siapa menerima Dia, Yohanes pasal 1 ayat 12, maka mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Roh Kudus yang di dalam kami membuat kami punya kuasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Didik ajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan selalu, saya serahkan pekerjaan saya.
kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Bapa Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur melalui firman kami boleh disadarkan dan kami boleh insya. Kami selama ini kami mungkin kilah Tuhan. Kami merasa diri kami terlalu minder. Tapi pada malam hari ini melalui firman-Mu kami boleh digugah hati kami. Bahwa kami sebagai alat yang Tuhan pilih, di mana kami telah menerima pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Sekaranglah waktunya kami untuk bangkit menjadi saksi Tuhan, mendoakan orang-orang yang saat ini mengalami kelemahan. Kami bersyukur Engkau baik, sangat baik, sehingga pada malam hari roh kami boleh menyadari bahwa kami penting di hadapan Tuhan, bahwa kami berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada jemaat Mandarin supaya mereka keluar menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan Tuhan melalui mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mujizat itu terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman, pakai beliau di mana beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami yang sudah akan kembali ke rumah Tuhan, kami bersyukur Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera Allah. Dan berkat Tuhan, Tuhan perintahkan datang kepada setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian hanya bagi Yesus. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.